Pengertian demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya atau badan legislatifnya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sistem ini disebut juga demokrasi liberal karena rakyat dan anggota kabinet leluasa untuk ikut campur masalah politik pemerintahan. Bahasan materi dalam perkembangan politik masa demokrasi liberal meliputi sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum atau pemilu. Perkembangan politik demokrasi liberal dalam sistem pemerintahan. Indonesia sejak awal kemerdekaan menjalankan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer, sehingga Indonesia disebut sebagai bangsa pembelajar. Namun, sistem presidensial dianggap kurang kondusif dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, sehingga sistem parlementer menjadi sistem tetap, menggantikan sistem presidensial dengan pembentukan kabinet pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu kabinet-kabinet yang ada di Indonesia pada demokrasi liberal. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir dari Partai Masyumi tahun 1950 sampai tahun 1951. Perdana Menteri dan pimpinan kabinet yaitu Muhammad Natsir dari Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi dengan program kerja: 1. Pendaftaran Indonesia sebagai anggota PBB, 2. Persiapan penyelenggaraan pemilu, 3. Pelaksanaan program ekonomi Gerakan Benteng. Penyebab kemunduran yaitu mosi tidak percaya dari PNI karena produk hukum PP nomor 50 tahun 1950 atau Perpu nomor 50 tahun 1950 terkait DPRD yang menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet kedua yaitu Kabinet Sukiman dari Partai Masyumi tahun 1951 sampai tahun 1952. Perdana Menteri dan pimpinan kabinet yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Partai Masyumi, koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja yang pertama yaitu penetapan upah minimum, yang kedua pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan yang ketiga yaitu gagasan mengenai tunjangan hari raya atau THR. Penyebab kemunduran Kabinet Sukiman yaitu mosi tidak percaya dari seluruh partai politik akibat adanya dugaan penyelewengan teknis dan ideologis dana bantuan asing MSA atau Mutual Security Act dari Amerika Serikat. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo dari Partai PNI tahun 1952 sampai tahun 1953. Perdana Menteri dan pimpinan kabinet yaitu Wilopo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan program kerja penanganan konflik internal dalam tubuh militer pada tanggal 17 Oktober 1952 karena adanya kemarahan TNI Angkatan Darat yang mendengar adanya upaya perombakan organisasi militer oleh politikus di parlemen. Penyebab kemunduran Kabinet Wilopo yaitu mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia, yaitu terjadinya tragedi konflik berdarah peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. Kabinet yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari Partai PNI tahun 1953 sampai tahun 1955. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai PNI dengan program kerja yang pertama persiapan pemilu tahun 1955 serta perancangan dasar hukum. Yang kedua, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang ketiga, program ekonomi sistem ekonomi Alibaba. Dan penyebab kemunduran dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu mosi tidak percaya dari Masyumi, yakni menarik dukungan dari parlemen. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi tahun 1955 sampai tahun 1956. Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi
dengan program kerja penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955, harmonisasi hubungan TNI Angkatan Darat, dan pemutusan hubungan Indonesia-Belanda sebagai bentuk proses masalah Irian Barat terhadap Belanda. Penyebab kemunduran Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu hanya menjalankan program kerja pemilu saja. Kabinet yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari Partai PNI tahun 1956 sampai tahun 1957. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo kembali dari Partai PNI dengan program kerja pembatalan hasil perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar sebagai bentuk protes terhadap Belanda. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan dalam negeri. Penyebab kemunduran Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu mosi tidak percaya dari Masyumi, yaitu Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Kabinet yang terakhir atau kabinet yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda dari Zakon Kabinet pada tahun 1957 sampai tahun 1959. Perdana Menteri dan pimpinan kabinet yaitu Juanda Kartawijaya. Dalam kabinet Juanda ini berbeda dari 6 kabinet sebelumnya, yaitu kabinet ini dikhususkan dari para ahli, bukan dari para anggota partai. Terlihat bahwa dalam kabinet Juanda ini berasal dari mandat Presiden Soekarno melalui konsepsi Presiden pada 21 Februari 1957 dengan program kerja 1. Musyawarah Nasional Tokoh Daerah dengan tokoh protes, yang kedua pengupayaan Irian Barat, dan yang ketiga yaitu Deklarasi Juanda. Penyebab kemunduran dari Kabinet Juanda yaitu perubahan sistem politik oleh Presiden Soekarno dalam Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dari ketujuh kabinet tersebut, terlihat jelas bahwa ada dua partai besar yang mendominasi, yaitu Partai Masyumi dan PNI. Sebetulnya, ketujuh kabinet tersebut mempunyai program dan tujuan yang sama, yaitu keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat atau pembebasan Papua dari Belanda. Tetapi, mereka mempunyai cara tersendiri untuk mencapai program dan tujuan tersebut, yaitu dari Partai Masyumi mempunyai cara melalui pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI. Sementara dari Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia mempunyai cara yaitu pentingnya hubungan dengan luar negeri. Partai politik merupakan satu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan alamat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik yaitu partai politik. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat
dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi pemimpin. Pemilu pertama yang terjadi di Indonesia dilaksanakan pada 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen DPR dan konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilu akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Berdasarkan sistem perwakilan proporsional, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya 15 karena Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya proses pemilu 1955. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 jiwa yang menggunakan hak suaranya. Pada waktu itu, anggota TNI dan Polri boleh ikut memberikan hak suaranya, berbeda dengan pemilu saat ini. Pada pelaksanaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, 2.134 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu pertama dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya sebesar 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Hasil pemilu 1955. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, hasil pemilu juga terbagi menjadi 2 tahap. Hasil pemilu tahap 1 diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut, juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Hasil pemilu tahap 2, jumlah kursi anggotanya konstituante sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. Latar belakang pemilu 1955. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internasional baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Selanjutnya yaitu mencari sistem ekonomi nasional, meliputi pengertian sistem ekonomi nasional, pemikiran ekonomi nasional, dan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Nasional. Pemikiran ekonomi pada era 1950-an pada umumnya merupakan upaya pengembangan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Gagasan Sumitro dituangkan dalam program Kabinet Nasir dalam wujud perencanaan rencana urgensi perekonomian atau RUP yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Gerakan Benteng oleh Sumitro. Gerakan Benteng yaitu memberikan bantuan atau modal kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Gunting Syafruddin oleh Syafruddin Prawinegara. Gunting Syafruddin melakukan pemotongan nilai mata uang atau sanering yang bernilai 2,5 ke atas menjadi nilai setengahnya. Lalu ada sistem Alibaba oleh Mr. Iskad, yaitu sistem Alibaba. Ali menggambarkan pengusaha Indonesia, Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi atau asing. Pengusaha asing diwajibkan memberi pelatihan dan tanggung jawab kepada pengusaha Indonesia agar mampu bersaing. Gerakan Asaat mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melindungi perusahaan pribumi dari pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Selanjutnya yaitu nasionalisasi The Java Cash Bank, yaitu bank sentral yang bersifat partikelir dan berada di bawah kekuasaan modal asing, bertujuan membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapatkan pinjaman modal. Pembentukan Biro Perancang Negara, yaitu perancang pembangunan jangka pendek. Lalu ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, yaitu dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961, diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik, yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Sistem perekonomian liberal, yaitu sistem yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari ekonomi liberal itu sendiri yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan tanpa adanya pertimbangan dari pihak lain. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, setiap orang berhak memiliki kebebasan dan hak untuk memiliki kekayaan dan sumber produksi pribadi. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ekonomi yang menyebabkan terjadinya efisien dan efektivitas yang tinggi dalam perekonomian. Kelemahannya yang pertama, terjadinya saingan atau perebutan ekonomi di pasar yang menyebabkannya adanya monopoli, kolusi dan konglomerasi, yang dimana itu bisa menyebabkan perebutan antar pasar. Yang kedua, terjadinya kesenjangan antara golongan ekonomi yang kuat dan yang lemah. Yang ketiga, ekonomi liberal mudah mengalami atau menghadapi ketidakstabilan.